pengajar praktek guru penggerak ya angkatan 4 mau nanya-nanya tentang CGP saya Pak Sugiono. Menurut Ibu dalam Pak Sugiono dalam mengajar itu bagaimana dalam motivasi siswa? Iya, kalau menurut saya Pak Sugiono itu kalau di kelas itu orangnya kreatif Pak. Iya, dia kreatif, dia lucu, humoris yang jelas. Kalau sama anak-anak juga benar-benar kayak apa ya Pak, kayak deket banget, pokoknya humoris, jadi anak semua itu senang. Jadi terhibur banget dia, terhibur. Dalam menyampaikan yang kemarin di observer itu apakah Pak Sugiono juga menjelaskan tentang tujuan alokasi waktu kepada siswa yang diajar Bu? Iya Pak, kemarin. Jadi melakukan pemberitahuan tentang tujuan pembelajaran. Terus bagaimana dalam Pak Sugiono itu mengajar di kelas? Apakah Pak Sugiono menguasai materi? Alhamdulillah ya, beliau menguasai Pak di kelas ya. Di kelas menguasai materi. Bagaimana respon positif dari anak-anak diajar Pak Sugiono? Mereka senang Pak. Ya, senang, sangat senang. Terhibur banget kalau sama Pak Sugiono. Berarti anak juga termotivasi dengan yang diitukan Pak Sugiono. Terus Pak Sugiono melaksanakan juga penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan Bu? Iya Pak. Berarti melaksanakan semua yang itu. Terus bagaimana dengan bahasa Pak Sugiono terhadap anak dalam mengajar? Kalau bahasanya itu mudah dipahami sama anak, nggak yang sulit. Kadang kan ada misalkan kayak sama anak sulit untuk ditangkap kan, kalau beliau enggak. Berarti jadi enak, jelas ya Bu? Iya jelas. Terus dalam pengajaran dengan peserta didik Pak Sugiono kan mengajar keterampilan yang untuk anak-anak itu. Keterampilan apa yang diajarkan oleh Pak Sugiono terhadap peserta didik? Banyak sih Pak, kalau misalnya kayak keterampilan, misalnya kayak membuat kayak hiasan-hiasan gitu kan, iya. Terus ada juga misalnya kayak sekarang itu lagi latihan nari Pak. Nari ya? Iya, sekarang latihan nari buat persiapan pentas anak. Berarti Pak Sugiono juga memberikan keterampilan tadi ya, seni ya? Iya, seni. Terus berkaitan dengan pembelajaran tersebut, apakah Pak Sugiono juga memetakan siswa? Iya Pak. Bagaimana? Jadi kalau sama Pak Sugiono itu kan benar-benar kan diarahkan gitu kan anaknya, misalkan dikasih contoh seperti ini gitu kan. Terus nanti tinggal dibagi dikelompokkan, dikelompokkan ya. Misalkan kelompok si A nanti bagian yang ini gitu kan, nari yang ini, atau misalkan yang ini membuat apa gitu, seperti itu Pak. Berarti sudah dipetakan. Iya, dipetakan. Terakhir Bu, pandangan Ibu terhadap Pak Sugiono dalam mengajar secara umum? Pandangan saya bagus Pak. Kreatif, dia kreatif, yang jelas kreatif. Terus disiplin juga. Terus tanggung jawab. Contoh bentuk dari disiplin dan tanggung jawab yang Jadi kalau misalkan disiplin gitu Pak, kalau misalkan kayak jam berapa kan sudah di sekolah, sudah disiapkan semuanya. Jadi kayak pembelajarannya kan kemarin sudah dibikin, kita disiapkan di situ gitu kan. Terus sama anak-anak juga tanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada masalah sama anak, dia langsung tanyakan kira-kira itu kenapa gitu. Berarti benar-benar memahami karakter siswa ya. Berarti luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah memberikan observasi dari Pak Sugiono ya Bu. Ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan
praktek baik yang dilaksanakan Pak Sugiono bisa bermanfaat di TK ya Bu ya, dan bisa menjadikan motivasi guru yang lain untuk bagaimana dalam pembelajaran berdiferensiasi, memetakan siswa, mengetahui potensi siswa bisa terjadi dengan baik ya. Terima kasih Bu, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Kita sudah sebulan ya Bu Pak, Iya. sudah melakukan pendampingan ini. Dalam sebulan terakhir apa yang sudah dilakukan Pak Sugi dan capaian apa yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah dalam sebulan terakhir ini saya belajar di grup penggerak ini, capaian atau proses yang sudah saya lakukan yaitu dari penerapan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan materi yang saya pelajari di modul di LMS. Saya mulai menerapkan bagaimana saya memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah di situ saya juga mengaitkan pembelajaran diferensiasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, di mana untuk membangkitkan karakter anak dan budi pekerti anak. Nah, hal itu saya terapkan dalam pembiasaan keseharian walaupun itu dalam hal-hal yang masih sederhana Pak. Selain itu juga saya lanjutkan dengan praktek coaching. Saya sudah mulai bagaimana saya membangun coaching agar saya dapat menggali potensi-potensi dari rekan serta murid saya dalam menggapai tujuan-tujuan yang sudah mereka harapkan. Jadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya Pak? Alhamdulillah saya sudah menerapkan coaching baik itu kepada murid saya walaupun itu dengan tahapan yang masih sederhana Pak. Untuk coaching yang dengan teman sejawat yang sudah dilaksanakan, bagaimana materi yang didapatkan? Alhamdulillah untuk coaching yang saya lakukan dengan teman sejawat, karena pada waktu saya itu melihat teman saya itu sedang kelihatan murung dan kebingungan, itu setelah saya dekatin, saya lakukan coaching. Benar ternyata dia itu bingung bagaimana menangani anak didiknya yang penuh dengan keberagaman. Nah di situ karena dia itu merasa kegiatan yang saya lakukan kok kelihatannya kurang bermakna ya antara anak yang satu dengan yang lainnya. Harapannya kan mereka anak didiknya itu semua dapat menguasai materi yang mereka sampaikan. Nah di situ saya melakukan coaching, memberikan pemantapan dengan keragaman dan keunikan yang potensi anak miliki seperti itu Pak. Alhamdulillah sih hal tersebut dapat meningkatkan dan mendorong teman rekan sejawat saya itu lebih semangat lagi dalam melakukan suatu kegiatan ragam main. Berarti pada waktu coaching itu bisa menumbuhkan potensi dari coach. Iya, karena sebenarnya memang coach itu punya potensi Pak. Cuman mereka coach tersebut masih ragu dengan kemampuannya seperti itu. Terus dari coaching itu menurut Pak Sugi apa yang perlu ditingkatkan? Kalau dari coaching itu sendiri yang perlu ditingkatkan untuk diri saya sendiri ya Pak. Saya merasa bagaimana saya menyusun struktur strategi dalam menggali potensi atau menggali identifikasi coaching Pak. Ada kesulitan dalam tata bahasa? Dalam tata bahasa ada Pak. Saya merasa belum terstruktur bagaimana penyusunan kalimatnya. Iya. Banyak latihan itu. Iya, ini memang harus dilatih Pak. Iya. Karena bahasanya kan supaya kita dalam coach kan supaya kita itu tidak hanya memberi solusi, Iya. tapi memunculkan potensi yang ada Pada coaching. Iya betul Pak. Iya. Terus tadi sudah saya sampaikan untuk coaching itu dari coach sendiri sudah bisa memunculkan potensi yang muncul Pak. Okay. Terus tindak lanjut dari Pak Sugi mengenai coaching sendiri apa? Tindak lanjut
Saya mengenai coaching sendiri itu saya ingin menerapkan ini dalam pembelajaran keseharian Pak. Dimana ketika saya melihat anak didik saya dan rekan saya kelihatan ragu-ragu atau dalam melakukan suatu tujuan, disitulah saya harus terjun menggali potensi saya sendiri juga sebagai coach untuk melakukan coaching agar mereka itu lebih mantap lagi untuk menggapai tujuannya kayak gitu Pak, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Perasaan Pak Sugi pada waktu melakukan coaching? Perasaan saya sih senang ya Pak dan bahagia karena di situ saya harus melakukan perannya agar bisa memunculkan potensi-potensi yang kucing miliki untuk menumbuhkan kemampuannya dalam menggapai tujuan yang sudah diharapkan itu Pak. Berkaitan dengan pembelajaran Pak Sugi yang berhubungan dengan aksi nyata, Pak Sugi sudah melaksanakan aksi nyata untuk modul 2.1 dan 2.2 Pak? Iya, yang pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ada kendala Pak dalam pelaksanaannya? Ada kendala tapi nggak begitu berarti karena itu dapat saya tangani walaupun dengan kesederhanaan Pak. Kendala dalam pembelajaran diferensiasi di awal memang saya kesulitan dalam menerapkan menentukan minat belajar anak karena memang di situ keragaman keunikan anak dalam belajar itu benar-benar unik Pak. Di situ harus saya memahami masing-masing individu anak untuk membagi kegiatan yang berbeda sesuai dengan potensinya, sesuai profil belajarnya juga. Yang sosial emosionalnya? Untuk sosial emosionalnya alhamdulillah sudah mulai berjalan karena itu saya terapkan pada pembiasan keseharian Pak, mulai dari hal yang paling sederhana seperti contohnya dari bagaimana mereka anak menyapa temannya, menyapa guru seperti itu Pak, dari sapa salam setiap pagi dan mereka mau pulang. Pembelajaran apa yang sudah didapatkan dari aksi nyata ini Pak? Pembelajaran yang menurut saya sudah saya dapatkan dari aksi nyata ini alhamdulillah memang ya saya sebagai CPK harus benar-benar memahami keunikan belajar anak sesuai dengan profil dan minat belajarnya. Nah, di situ saya harus mempunyai kesadaran penuh bahwa masing-masing anak itu memang profilnya berbeda, Pak. Berarti ada pelajaran yang diambil dari itu ya, Pak? Iya. Nah, untuk dari sosial emosionalnya karena memang setiap individu itu tingkatan sosial emosionalnya berbeda-beda. Di situ membutuhkan kesabaran yang luar biasa, Pak. Iya. Iya. Terus berkenaan dengan itu Pak, pembelajaran Bapak kan jadi observer teman Bapak ya Pak? Iya. Bagaimana cara Bapak meminta beliau untuk menjadi observer gitu? Saat ketika saya meminta rekan saya untuk menjadi observer saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di situ memang saya sengaja meminta tolong nanti ya saya akan melakukan suatu kegiatan pembelajaran, kamu boleh menilai apa kelebihan potensi yang saya miliki dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik saya. Apabila nanti memang ada kendala atau hambatan yang harus saya perbaiki, ya di situ saya harus memperbaikinya, Pak. Untuk apa yang sudah baik memang harus saya tingkatkan seperti itu. Bagaimana perasaan observer pada waktu penilaian pembelajaran Bapak? Alhamdulillah perasaan observer itu antusias, Pak. Karena kemarin ketika saya tanya kegiatan pembelajaran saya sudah sesuai dengan rencana yang saya lakukan, Pak. Mulai dari penggunaan media, alokasi waktu, dan ragam main. Berarti observer juga bisa termotivasi oleh Bapak sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Terus tindak lanjut Bapak ke depan setelah mempelajari semua tadi ada 2.1 pembelajaran berdifferensiasi, terus yang 2.2 sosial emosional dan yang terakhir itu coaching. Terus apa tindak lanjut Bapak dalam setelah melaksanakan hal tersebut? Tindak lanjut saya harus komitmen dengan aksi nyata saya untuk meningkatkan pendidikan di lembaga kami, Pak. Nah, khususnya saya harus mengembangkan pembelajaran berdiferensi dengan minat belajar anak, serta menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk meningkatkan karakter dan budi pekerti anak dalam keseharian untuk menghadapi masa
depan selanjutnya kayak gitu Pak. Nah, untuk meningkatkan potensi diri saya dan rekan sejawat saya serta murid saya menerapkan trik praktek coaching mulai dari hal yang paling sederhana. Ketika saya mulai melakukan praktek coaching, di situ saya mengawalinya dengan sapa senyum agar mereka itu bisa terbuka, nanti akan bisa bercerita sehingga saya dapat menggali identifikasinya dengan penuh. Nah, di situ ketika saya bisa menggali potensinya, di situ saya harus memberi dorongan Pak dengan penuh dukungan, semangat agar mereka lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ajukan dengan detail seperti itu. Nah, nanti ketika mereka memang sudah menemukan potensinya, terus bagaimana saya harus bisa menguatkan apa yang sudah menjadi tujuannya dalam melakukan coaching. Nah, di situ memang sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan diri saya dalam hal coaching Pak. Oh, iya. Terus berkaitan dengan tadi saya sempat berdiskusi dengan yang observ Bapak itu, Bapak katanya sekarang lagi menggerakkan seni tari. Coba diceritakan. Iya, alhamdulillah Pak. Sampai di mana kemampuan anak-anak dalam yang dilatih Bapak. Iya, alhamdulillah memang program yang sedang saya gerakan itu masuk dalam dari program yang saya rencanakan tentang seni tari. Nah, memang di situ saya menggali potensi-potensi yang sudah ada ya Pak. Nah, karena saya melihat sebenarnya teman rekan sejawat saya itu punya potensi itu, tapi mereka itu belum gimana ya? Belum maksimal. Iya, belum maksimal dalam memanfaatkan apa yang mereka miliki ya potensi itu. Nah, di situ saya mengajak untuk melakukan berkolaborasi. Ayo kita gali kemampuan kita dan kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai pembagian tentang berbagai macam tari, ragam tari kepada anak didik kita. Nah, tujuannya nanti anak itu dapat mengenal ragam budaya yang ada di lingkungan Pak. Seperti itu. Berarti Pak Suki sudah menggali potensi dari anak-anak ini ya. Iya. Dengan penuh kesabaran. Iya, walaupun itu tidak semua anak Pak, karena memang keunikan anak Pak, ada yang menyukai ragam tari, ada yang seni yang lain seperti itu. Bagian dari itu pemetaan Pak. Pemetaan Okay. artinya pembelajaran berdiferensiasi kan memetakan kemampuan potensi anak. Nah, ini kan saya juga ketika membagi hal itu saya juga menawarkan kepada anak Pak, siapa yang suka nari ini, siapa yang suka nari ini, nah siapa yang tidak mau nari nggak apa-apa, seperti itu. Memang itu sesuai minatnya. Seperti itu. Saya hanya menyajikan, mengenalkan beberapa tarian yang saya kuasai kepada anak. Di situ nanti anak akan tertarik pada tarian yang mana, seperti itu Pak. Berarti benar-benar minat itu muncul dari anak ya Pak. Iya. Saya sudah melihat luar biasa praktek baik yang dilaksanakan Pak Suki. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Suki ke depan untuk menggali potensi anak lebih bagus lagi, potensi bisa terbentuk ya. Semoga apa yang menjadi praktek baik Pak Suki bisa ditiru pada yang lain Pak. Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak Anggi, karena harapan saya memang seperti itu Pak. Saya ingin mengembangkan potensi saya agar dapat dikembangkan atau diterima oleh orang lain, agar budaya itu tetap membudaya, tidak putus lah Pak. Seperti itu. Berarti artinya Pak Suki juga selain mengajar juga belajar ya. Iya, seperti itu. Ya, semoga ke depan lebih baik lagi. Iya. Ya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.